Pengorganisasian lembaga pendidikan dengan faktor internal dan juga eksternal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya itu saling memberi dan juga menerima manfaatnya. Maka dari itu, saya, Mutiara Alia Rizkia, akan menjelaskan mengenai faktor internal dan juga faktor eksternal pada pengorganisasian lembaga sekolah. Seperti yang terlihat di PowerPoint ya teman-teman, faktor internal dalam lembaga pendidikan itu mencakup keseluruhan, yaitu yang pertama ada visi, misi, sasaran, dan tujuan organisasi. Karena organisasi bagaimanapun bentuknya pasti dituntut untuk memiliki visi, misi, dan juga tujuan yang sangat jelas ataupun tujuan yang ingin dicapainya. Tanpa adanya itu semua, organisasi akan sangat sulit diarahkan. Dan untuk mencapai itu semua, kita itu memerlukan ataupun sebuah organisasi diperlukan perangkat sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang kedua ada strategi pencapaian tujuan. Karena tujuan organisasi bisa saja hampir sama di setiap organisasinya. Maka dari itu, yang membedakan sebuah organisasi satu dengan yang lainnya adalah strategi yang akan dicapainya. Bagaimana sih ataupun strategi apa sih yang digunakan untuk mencapainya? Itu bisa bermacam-macam bentuknya. Karena selain dari faktor internal, ada pula faktor eksternal ataupun faktor di luar kendali yang mempengaruhi arah dan tindakan dalam pengambilan keputusan sekolah. Karena itu sangat penting sekali sehingga diperlukan tenaga ataupun sumber daya yang cakap. Lingkungan eksternal ataupun faktor eksternalnya meliputi pertama, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat keputusan menteri atau pejabat pemerintah dan sebagainya adalah arahan yang harus sangat-sangat diperhitungkan oleh organisasi. Yang kedua, ada juga sosial budaya masyarakat. Karena sosial budaya itu faktor eksternal yang sangat mempengaruhi organisasi. Karena bagaimanapun, organisasi didirikan untuk kepentingan masyarakat yang memiliki latar belakang sosio-budaya yang sangat berbeda-beda. Dan demikian, hubungan pengorganisasian lembaga pendidikan dengan faktor internal dan eksternal menjadi sangat penting. Apalagi saat ini ya teman-teman, lembaga pendidikan itu sedang mengalami krisis mutu, dan maka dari itu pengorganisasian lembaga pendidikan perlu menjadi jembatan atau menjembatani antara lembaga-lembaga yang ada dalam komunitas organisasi sehingga proses kehidupan organisasi dapat terlaksana secara merata terhadap lembaga-lembaga yang ada di dalam organisasi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.